Perkenalkan ya, nama saya Abdul Haris dan alhamdulillah sudah berhasil menempuh pendidikan S2. Namun banyak memang kendala yang di dalam perjalanannya perlu kita siasati ya, karena memang banyak hal-hal yang harus kita penuhi dan kita seriuskan dalam pendidikan itu. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya tentunya yang memang harus kita usahakan gimana caranya supaya kita bisa tetap menjalankan pendidikan, karena pendidikan adalah penting. Utubu ilmi minal mahdi ila lahdi ya, jadi menuntut ilmu dari buaya hingga pada kematian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Ilmu itu universal. Pengalaman ya, pernah saya menjabat sebagai ketua atau pengurus pimpinan Indonesia selama 3 periode di perusahaan Korea LG, dan pernah juga pada tahun 2005 saya mendapat predikat karyawan terbaik se Jawa Barat. Alhamdulillah ya, memang ada pengalaman di dalam kepengurusan kita pada tersebut untuk menjadikan yang terbaik, karena itu adalah wujud daripada hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Pada tahun 2006-2008 saya juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengupahan di Kabupaten Bekasi. Saat itu memang pengupahan itu adalah sebagai sebuah perjuangan manifestasi awal, karena di tahun itulah kita bisa, khususnya untuk Kabupaten Bekasi, melakukan upaya untuk mengasiskan ya, tentang upah minimum sektor. Nah, karena dalam 13/2003 juga ada ya, waktu itu kita berusaha dan alhamdulillah ya, melalui proses di dalam tripartit atau pengupahan bisa terpenuhi dengan nilai 5% di atas UMK. Itu sebagai starting awal untuk perjuangan UMSK hingga sekarang. Walaupun sekarang karena kelahiran daripada undang-undang Omnibus Law, UMSK tidak lagi bisa ditetapkan oleh Kementerian. Nah, sungguh merupakan hal yang sangat disayangkan ya. Namun perjalanan kita harus tetap berkobar. Oke, lanjut. Saya juga pernah membantu menjadi asdos ya 2001-2005. Walaupun mungkin tidak full ya, hanya menggantikan saja secara membantu rekan-rekan. Kebetulan berbarengan dengan kemahasiswaan saya itu rata-rata orang-orang yang sudah bekerja sehingga waktu itu lanjut. Saya pernah juga menjadi sekjen SPSI Kabupaten Kota Bekasi 2012 hingga 2015 ya, 3 tahun, karena waktu saat itu hanya antar waktu saja ya, menggantikan rekan kita yang tidak bisa melanjutkan fungsinya. Dan 2015 hingga 2025 besok saya menjadi sebagai ketua. Saya juga pernah menjadi konsultan agensi independen 2013 ya, untuk UKM. Lalu anggota Dewan Pengupahan 2019, selama itu berjalan lagi hingga sekarang, bendahara ya sampai 2025 nanti. Dan saya juga alhamdulillah dipercaya menjadi wakil sekretaris Dewan Pengupahan dalam SPSI Provinsi Jawa Barat 2021-2026. Baik, lanjut ya, kita kepada materi awal tentang pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja adalah merupakan organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Memang di dalam Undang-Undang Hubungan Industrial saat itu 13/2003 yang kemarin diakhiri, walaupun tidak semua ya, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, serikat pekerja itu masih mempunyai peran ya, di setiap, biasanya itu di setiap mukadimah ya, di setiap mukadimah istilah-istilah ya, serikat pekerja itu mempunyai peran yang sama
yaitu organisasi serikat pekerja yang dibentuk atau didirikan oleh dari dan untuk pekerja dalam rangka memperjuangkan, membela, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bukan hanya untuk pekerja saja, tetapi juga untuk keluarga. Pembentukan Serikat Pekerja Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, tadi Undang-Undang 13 tentang Kerjaan yang menjelaskan bahwa Serikat Pekerja merupakan organisasi yang didirikan oleh pekerja dan untuk pekerja dari pekerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi sekretariatnya juga bisa didirikan di dalam maupun bisa juga di luar perusahaan. Memiliki sifat bebas, ya artinya siapa saja boleh sepanjang dia mendapatkan gaji atau upah. Lalu terbuka, biasa setiap pertanggungjawaban atau kinerja yang dilakukan harus open management kepada seluruh anggota. Mandiri, tidak terikat kepada kepentingan taktis dan praktis, demokratis, ya, dari orang untuk bekerja dan bertanggung jawab orientasi utama adalah persiapan. Dan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, ya, Serikat Pekerja yang dimaksud, ya, berisikan antara lain adanya kemerdekaan berkumpul berserikat, mengutarakan pikiran atau ide secara lisan maupun tulisan. Jadi Serikat Pekerja itu tempatnya para curhater, ya, tempatnya para soldier, tempatnya para pejuang-pejuang buruh, ya, challenger untuk berkarya bagaimana bisa menjaga dan bisa meningkatkan apa yang sudah ditetapkan maupun apa yang bisa ditetapkan kembali kesepakatan. Yang kedua, untuk memenuhi kemerdekaan bersikap, ya, buruh memiliki hak untuk membentuk mendirikan, ya, karena di dalam Undang-Undang 21 2000 yang diratifikasi ILO, ya, tentang keberadaan Serikat Pekerja itu sudah dijamin di dalam ratifikasi ILO tentang Serikat Pekerja. Ya, ada fungsi dan peran Serikat Pekerja serta wartawan depan Serikat Pekerja sendiri. Dalam rangka apa? Keberadaan Serikat Pekerja dalam rangka yaitu memenuhi hak-hak buruh yang diharapkan melalui terciptanya hubungan industrial harmonis, dinamis, adil, dan inklusif. Tiap perusahaan pun dapat mengoptimalkan bisnisnya tanpa ada kendala soal konflik perusahaan. Ya, jadi keberadaan Serikat Pekerja itu bisa juga menjadi satu mitra atau partner untuk mendiskusikan segala persoalan yang ada di perusahaan, baik persoalan tentang hubungan bisnis maupun persoalan yang lain. Ini diharapkan juga Serikat Pekerja bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana perusahaan bisa berlangsung dan hubungan bisnis bisa terselesaikan. Tadi dasar hukum, yang kedua dasar psikologis Serikat Pekerja. Ya, hal yang mendasari keberadaan Serikat Pekerja ini adalah agar karyawan dapat terpenuhi haknya terkait dengan gaji, jam kerja hingga lingkungan kerja mereka. Ya, ini dasar psikologisnya, ya, dasar dalam jiwa pekerja bahwa agar mereka bisa bekerja dengan hak-haknya itu terpenuhi secara otomatis. Ya. Jam kerjanya sesuai secara normatif dan lingkungan kerjanya juga diharapkan bisa nyaman, ya, ada fokus sehingga pekerja itu bisa bekerja konsentrasi pada apa yang harus dilakukan. Ketika ada karyawan merasa haknya tidak terpenuhi oleh perusahaan, maka Serikat Pekerja akan membantu mereka untuk menyelesaikan dengan berbagai cara. Ya, artinya Serikat Pekerja yang terdiri atas pengurus yang dipilih dari mereka itu bisa memberikan satu cara, ya, dimana apa yang dialami oleh pekerja terkait keluhan, syarat atau mungkin permasalahan di dalam pekerjaan itu bisa didiskusikan, nanti bisa dibicarakan dengan perusahaan melalui proses bargaining, negosiasi, lobby dan sebagainya, agar perusahaan juga bisa orientasinya memberikan satu kebijakan yang bisa membangkitkan semangat kerja.
Biasanya dilakukan melalui negosiasi, mediasi dengan karyawan terkait, ya anggota serikat hingga perwakilan dari perusahaan. Jadi ada bipartit. Ya, memang hubungan industrial itu orientasinya adalah gimana persoalan itu bisa selesai ya, walaupun mungkin suatu saat tidak selesai bisa dibawa secara tripartit, dia melibatkan semangat pemerintah. Baik, lanjut. Ada beberapa fungsi serikat pekerja, ada 6 fungsi serikat pekerja menurut undang-undang, ya. Ada 6 fungsi serikat pekerja menurut undang-undang, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sebagai pihak untuk membuat perjanjian kerja bersama. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai PKB lantaran karena serikat pekerja tidak ada. Jadi yang berlaku itu adalah peraturan perusahaan. Kita tahu sendiri bahwa peraturan perusahaan yang dibuat atas kewenangan sendiri sudah barang tentu tidak melihat pihak kedua, ya. Artinya hanya orientasi kepada pimpinan atau kepada perusahaan. Walaupun memang ada undang-undang, tapi disiasati, ya. Banyak perusahaan-perusahaan juga yang mensiasati undang-undang itu, dan itu jalan karena tidak ada lawan untuk bicara, atau tidak ada parektor, evaluator, atau mungkin tidak ada teman atau istilahnya tandingan, ya, untuk bisa memperdebatkan sebuah persoalan yang dirasa kalau tidak memenuhi undang-undang itu tidak akan dimasukkan. Hal-hal yang sifatnya misalnya positif banget gitu, ya, buat pekerja, dan dasarnya adalah normatif, ya. Dan bahkan ada suatu hal yang mungkin di bawah normatif itu dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan. Ya, kita tidak bisa menampilkan itu semua. Selanjutnya adalah sebagai wakil pekerja atau buruh di dalam lembaga kerjasama. Ya, serikat pekerja mempunyai peran di dalam tripartit, ya, di dalam tripartit, ya, baik di tingkat PUK itu ada forum bipartit, ya, forum bipartit tingkat perusahaan, ada forum tripartit juga. Pengurus DPC, DPD mempunyai peran yang sama, yaitu tingkat tripartit tingkat kabupaten kota, tripartit tingkat provinsi, bahkan tripartit juga tingkat nasional. Ya, jadi eksistensi daripada serikat pekerja melalui perwakilannya bisa menjadi bagian dari proses penyelesaian atau permasalahan, pencarian penyelesaian permasalahan yang ada terkait dengan hubungan industrial yang ada di kerja. Selanjutnya sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tahu bahwa harmonis itu istilahnya duduk sama indah, berdiri sama kuku. Artinya ibarat suami istri. Kita berharap hubungan industrial ini antara perusahaan dan serikat pekerja akan terwujud melalui hubungan yang artinya sama-sama tahu, sama-sama enak, dan sama-sama susah, ya. Artinya saling memahami di antara kedua kepentingan yang berbeda. Dinamis, ya, kita tahu bahwa tingkat kebutuhan itu tidak stagnan pada saat tertentu, waktu tertentu. Semakin ke sana tuh sudah barang tentu kebutuhan akan semakin meningkat dan biaya itu akan semakin naik. Dan sebab itu proses dinamika kenaikan inilah proses kehidupan ini senantiasa perusahaan bisa memahami dan bahkan mungkin ya melakukan satu strategi bersama serikat pekerja supaya hal-hal yang merugikan di antara kedua belah itu bisa terhindarkan. Lalu berkeadilan, adil artinya proporsional, ya. Jadi perusahaan tidak menyamaratakan, ya, kebijakan dari level terendah hingga level tertinggi, tidak tentu dilakukan secara proporsional. Artinya hak-hak mereka berdasarkan level ya mungkin tidak sama, ya, karena itulah yang sifatnya dirasa bisa memberikan keadilan kepada seluruh pekerja. Lanjut, sebagai sarana penyalur aspirasi, kita tahu bahwa kalau seandainya tidak ada serikat pekerja, tidak mungkin kan setiap orang itu langsung ngomong satu hati. Tidak barang tentu dia akan menitipkan suaranya pada pengurus yang dia pilih.
dan pengurus itu menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Nanti hasilnya gimana, tentu ada proses diskusi yang dilakukan antara perwakilan pekerja dan perusahaan. Ya, prinsip win-win solution ya, itu biasanya menjadi sebuah nilai akhir ya, karena tidak mungkin perusahaan itu merasa terkalahkan atau mungkin juga merasa menang terhadap konstitusi. Yang enak itu adalah bersama-sama menang, karena keputusan itu tidak bisa memberikan kesenangan selamanya di antara kedua pihak. Oleh sebab itu, gimana win-win solution itu bisa menjadi keputusan akhir antara pekerja dan perusahaan. Selanjutnya sebagai sarana pelaksana dan penanggung jawab pemogokan. Ya, mogok itu merupakan kegiatan akhir, ya, kegiatan yang tidak ada jalan lain yang harus dilakukan. Mogok itu dapat dilakukan bisa karena satu, karena gagal berunding, yang kedua karena ada pemilihan tidak dijalankan, dan itu dimaklumkan atau menjadi sebuah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang tentang demonstrasi itu 9 tahun 98, ini syaratnya 7 hari ya demonstrasi ya, itu bisa dilakukan, itu pun dilakukan di tempat-tempat publik. Tapi kalau mogok ini bisa 3 hari sebelum pelaksananya sudah bisa dilakukan. Yang terpenting adalah ada komunikasi antara pekerja dengan perusahaan dan pekerja dengan instansi yang terkait seperti pemerintah ya, supaya ada sebuah solusi sebelum terjadinya aksi mogok. Selanjutnya sebagai wakil pekerja atau buruh ya, otomatis ya, karena di dalam serikat pekerja itu kan dibentuk dari, oleh, dan untuk, dan siapapun yang terpilih otomatis akan menjadi wakil pekerja untuk melakukan satu proses diskusi ya, bargaining kepada perusahaan agar sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan oleh pekerja itu bisa menjadi sebuah harapan ya, untuk bisa disampaikan kepada perusahaan, sehingga hal-hal yang sifatnya katakan krusial atau mungkin situasional itu bisa disampaikan oleh wakil-wakil pekerja kepada perusahaan. Soalnya nanti tinggal hasilnya bagaimana, tergantung bagaimana dinamika proses diskusi yang dilakukan oleh serikat pekerja kepada perusahaan. Ada manfaat serikat pekerja ya, kalau tadi tentang fungsi, ini manfaatnya. Yang pertama adalah untuk memperjuangkan hak. Ketika seorang karyawan berada di dalam serikat pekerja, mereka berada dalam satu kelompok yang memiliki satu tujuan, yakni agar aspirasi mereka didengarkan. Dengan memiliki banyak suara, penyampaian hak tentunya jadi tidak lebih efektif. Ya, kalau suara yang bagus, jadi harus terrepresentasi ya. Jadi harus summary ya, tersimpulkan ya, dari beberapa pendapat atau aspirasi yang terlalu banyak. Untuk hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mempercepat penyelesaian masalah agar bisa meminimalisir konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Antara perusahaan dan karyawan harus memastikan bahwa masing-masing hak dan kewajibannya saling bersama. Manfaat serikat pekerja adalah dapat menjadi wadah para karyawan untuk bertukar pikiran satu sama lain, yang membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat tersebut. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, dia dapat menjadi mediator untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi fungsi daripada serikat pekerja adalah bisa menyampaikan sekaligus memediasi antara apa yang diinginkan oleh pekerja ya, secara langsung bisa disampaikan oleh serikat pekerja atau perwakilan kepada perusahaan, sehingga nanti hasilnya kayak apa. Selanjutnya sebagai pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Keberadaan serikat pekerja terkadang banyak orang yang tidak berani untuk menjadi pengurus serikat pekerja karena kekhawatiran daripada pengurus itu takut dibilang provokator, atau mungkin takut juga dibilang rival daripada perusahaan, sehingga banyak pengurus serikat pekerja yang pada saat dicalonkan dia merasa keberatan, dan pada saat sudah jadi pengurus juga
tidak banyak yang dia bisa lakukan karena kekhawatiran akan satu hal yang terjadi pada dirinya, ya, seperti PHK, ancaman promosi dan sebagainya. Ini merupakan satu fenomena, ya, merupakan suatu persoalan, ya, yang hingga sekarang belum 100% terselesaikan. Lalu menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Ketika serikat pekerja memiliki manfaat untuk dapat mengakomodir karyawan untuk menyampaikan aspirasi dari perusahaan, di sanalah tercipta hubungan kerja yang sehat. Karena pada dasarnya setiap karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Dengan demikian perusahaan bisa beroperasi dengan baik karena masalah bisa terselesaikan secara damai, secara cepat. Kalaupun karyawan merasa senang dan akhirnya bisa didengarkan, perusahaan juga merasa, ya, karena tidak ada masalah dengan hubungan yang terjadi, sehingga perusahaan bisa berfokus dan bisa melanjutkan misinya, tugasnya di dalam perusahaan. Jangan sampai karyawan merasa kinerja tidak diapresiasi dengan baik oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan mengganggu keharmonisan karyawan dengan perusahaan. Ada beberapa jenis serikat pekerja. Ada 7.000 organisasi pada 2017. Ya. Beberapa contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia, ya, seperti KSPSI, PPMI, FSPSI, KASBI, KSPI, KSBSI. Ya. Banyak serikat pekerja baik secara federasi maupun secara konfederasi. Jadi banyak sekali sekarang, bahkan dari tahun 2022 ini sudah ada 15 konfederasi yang ada di Indonesia terhadap SPSB. Ya. Jadi kebebasan menjadi serikat pekerja sebagai akibat dari Undang-Undang 2000 tidak bisa menutup kemungkinan serikat pekerja akan terus bertambah. Itu harus mengkonsiderasi daripada aturan yang dibuat. Apa tugas serikat pekerja? Serikat pekerja sendiri memiliki tujuan yang telah diatur oleh hukum, yaitu bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesehatan yang layak bagi pekerja, buruh, dan keluarga. Ya, jadi tugasnya berjuang, minimal mengawasi pelaksanaan undang-undang secara internal di perusahaan masing-masing. Jangan sampai terjadi pelanggaran oleh perusahaan atau suatu hal yang tidak dijalankan atau investasi perusahaan terhadap apa yang sudah ditulis di undang-undang. Itu adalah tugas sekurang-kurangnya serikat pekerja dalam perusahaan. Apa saja yang menjadi hak serikat pekerja? Setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berhak menghimpun dan mengelola dana, ya, serta mempertanggungjawabkan keuangan serikat termasuk penyediaan dana pokok. Jadi di dalam setiap ADRT pasti diatur, ya, ADRT dari setiap serikat pekerja sudah mengatur tentang dana, dan bahkan sudah dijamin juga oleh pemerintah, ya, tentang dana upaya daripada serikat pekerja menghimpun dana dari pekerja, dari itu dilakukan, sehingga perusahaan memfollow apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau negara. Apakah wajib ikut dalam serikat pekerja? Wahono mengatakan, ya, ini adalah aktivis. Pembentukan serikat pekerja dalam setiap perusahaan tidak bersifat wajib, sehingga setiap karyawan bisa memilih antara bergabung dan tidak. Ya, jadi di dalam pasal 28 itu bebas, dia mau bergabung atau mau tidak, atau dia bergabung itu sah-sah saja. Hukumnya tidak wajib, jadi karyawan itu bisa bergabung ataupun tidak bergabung. Itu tidak memaksa. Siapapun yang mau bergabung silakan. Apa tanggung jawab dan wewenang serikat pekerja? Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, memperjuangkan peningkatan kesehatan anggota dan keluarganya, mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi kepada anggota sesuai dengan anggaran anggota. Ya, biasanya di dalam serikat pekerja ada mekanisme pelaporan, ya, antara lain kalau di tingkat POK itu namanya musnik, di tingkat kabupaten kota namanya muscap, di tingkat provinsi namanya musda, di tingkat nasional namanya munas. Disitulah pengurus serikat pekerja menyampaikan laporan pertanggung jawabannya selama dia melakukan selama dia menjadi pengurus, ya, serikat pekerja untuk satu periode tertentu. Mengapa karyawan atau serikat buruh memerlukan informasi akuntansi? Ini terkait kepada pelaporan secara finansial. Karyawan dan serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna menilai kemampuan perusahaan
Nah, ini terkait kepada keuangan perusahaan ya, finansial keuangan perusahaan, finansial atau keuangan perusahaan. Ini memerlukan informasi keuangan guna menilai kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas usahanya. Dan hal ini karena membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah yang namanya transparansi. Jadi kalau perusahaan itu open management, dia terhadap kondisi keuangan kepada karyawan akan membuat satu akan berpikir secara logis. Ya. Kalau perusahaan mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin karyawan juga tidak akan melakukan satu keinginan atau pencapaian keinginan yang tidak logis atau tidak logis. Jadi perlu ya perusahaan untuk menyampaikan secara akuntabel, secara transparan kepada karyawannya agar terhindar daripada persepsi negatif terhadap ini perusahaan bagus, perusahaan besar, uangnya banyak, tetapi kenapa padahal tidak transparan. Oleh sebab itu diharapkan perusahaan bisa memberikan satu informasi yang jujur, yang jelas, yang benar kepada karyawan, sehingga karyawan juga akan memahami kondisi perusahaan di tempat mana dia bekerja. Selanjutnya, apakah serikat pekerja bisa dibubarkan? Ya, dasar hukumnya 1856 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 98 mengenai hak berserikat dan berunding bersama. Lalu Kepres RI nomor 3 tahun 98 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak dan berorganisasi. Ya. Lalu Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja dan Kemenaker 201 2001 tentang pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh. Konvensi ILO nomor 87 menegaskan bahwa organisasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah. Ya, jadi yang membubarkan itu ya karena perusahaan tutup ya bubar dengan sendiri, atau mungkin karena tidak ada kepengurusan dan tidak ada proses estafet di dalam kemudian bisa juga bubar. Tapi pemerintah tidak bisa membubarkan serikat pekerja. Ya, karena sudah diatur oleh Undang-Undang 1896 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 98 tentang hak berserikat dan hak berunding bersama dan dikeluarkan juga Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Jelaskan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja antara lain. Ya, serikat pekerja di dalam Undang-Undang 21 2000 itu berisikan pertama tadi berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Ya, dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang. Dan serikat pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja sekurang-kurangnya 3 unsur ya. Seperti kalau di dalam KFPC ada yang namanya LEM, Logam Electronic Machine, ada yang namanya RTMM, ya rokok, tembakau, makan, minuman, ada yang namanya KEP, kimia, energi dan pertambangannya. Jadi serikat pekerja dibentuk berdasarkan unsur. Sedangkan PUK itu adalah masing-masing unsur. Ya, jadi 3 unsur yang berbeda bisa membentuk federasi serikat pekerja. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Ada beberapa tata cara penyelesaian hubungan industrial. Yang pertama adalah perundingan bipartit. Perundingan bipartit dilakukan oleh pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat pekerja. Ya, ini dilakukan secara internal di perusahaan. Lalu perundingan tripartit ini melibatkan pemerintah dan pengadilan hubungan industrial ini melalui proses pengadilan. Ya, bila ada suatu persoalan, baik persoalan tentang kepentingan, hak, PHK, dan persoalan tentang persaingan serikat antar serikat pekerja, ini bisa diselesaikan melalui proses penyelesaian hubungan industrial. Apa pentingnya hubungan industrial? Hubungan industrial yang harmonis, sistem hubungan antara para pihak dalam proses produksi baik oleh pengusaha, karyawan, dan pemerintah merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kondisi kerja, kualitas, produktivitas, dan daya saing itu pasti. Ya, kalau hubungan industrial itu baik, maka perusahaan juga bisa fokus dan karyawan juga bisa nyaman untuk bekerja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Ya, dia bisa fokus bekerja lalu mendapatkan gaji untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa ruang lingkup hubungan industrial? Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai dan hukum dasar suatu bangsa atau negara. Ya, jadi ini merupakan produk tripartit ya, hubungan industrial itu. Ya, jadi ada pemerintah sebagai mediator dalam persoalan penyelesaian, ada
Serikat pekerja, aspirator menyampaikan aspirasi kepada perusahaan, dan perusahaan sendiri ya berusaha juga untuk bisa mengakomodir ya sesuai ketentuan tentunya minimal ya. Sejak apa tujuan hubungan industrial Pancasila? Tujuan hubungan industrial Pancasila yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja dalam beserta ketenangan berusaha untuk meningkatkan produksi. Nah, jadi ada proses, ada hubungan yang seimbang di mana pekerja mendapatkan perlakuan yang manusiawi, ya, yang adil, dan perusahaan juga mendapatkan tempat yang sesuai juga ya untuk bisa melanjutkan usahanya, memberikan suatu kontribusi kepada negara sehingga harus tetap dijaga ya. Jadi pekerja menghasilkan sesuatu dan perusahaan memberikan sesuatu kepada pekerja dengan memutar ya dana atau modal yang ia investasikan dalam satu perusahaan dan memberikan kontribusi juga kepada pemerintah selain kepada pekerja. Apa saja sarana hubungan industrial? Berdasarkan Undang-Undang 13 2003, sarana hubungan industrial terdiri dari serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, LKS bipartit, LKS tripartit, peraturan perusahaan, PKB, peraturan ketenagakerjaan, dan lembaga manusia. Ini adalah sarananya. Jadi semua persoalan hubungan industrial itu ada sarananya. Serikat pekerja merupakan bagian dari sarana hubungan industrial, pengusaha juga, organisasi pengusaha juga merupakan bagian dari sarana hubungan industrial, dan PKB-nya produk yang ia hasilkan sebagai sebuah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha juga merupakan bagian dari sarana hubungan industrial dan lain-lain. Itu saja ya. Memang serikat pekerja atau serikat buruh ini tidak wajib ya bagi seluruh pekerja atau bagi buruh yang ada di setiap perusahaan. Sifatnya adalah bebas. Banyak serikat pekerja, serikat buruh yang pada kenyataannya setelah terbentuk hanya menjadi sebuah label saja ya, atau serikat pekerja kuning. Fungsi peran manfaatnya juga tidak terasa ya, hanya sebagai simbol saja, dan ini merupakan sebuah persoalan atau disayangkan ya. Serikat pekerja hanya merupakan label, padahal serikat pekerja berfungsi untuk memperjuangkan terus ya, sesuai dengan dinamika kenaikan biaya hidup dan persoalan-persoalan yang tidak stagnan pada satu tertentu atau pada kondisi tertentu ya. Jadi serikat pekerja akan selalu berpikir dinamis, memikirkan apa yang belum dipikirkan oleh pekerja, memperjuangkan apa yang tidak dipikirkan oleh pekerja, dan terus berusaha untuk menjaga keseimbangan agar perusahaan tetap berlanjut dan kesehatan tetap meningkat. Jadi serikat pekerja itu mempunyai peran penting ya di dalam hubungan industrial. Persoalannya, apakah pengurus yang terpilih bisa melaksanakan fungsinya secara ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, apa yang kami paparkan ini bisa memberikan satu kontribusi pemikiran yang tadinya lemas ya, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya tidak fokus menjadi fokus, yang tadinya belum tahu menjadi tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengurus dan apa yang didapatkan sebagai bagian dari anggota serikat pekerja. Terima kasih, kurang lebih maaf. Ilmu itu besar. Salam jumpa dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.